Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi. Teman-teman sekalian, kicau mania dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Alas Roban Fit Farm, situs penangkaran dan jual beli online se-Indonesia dan luar negeri. Kali ini video yang akan saya bagikan kepada Anda sekalian adalah bagaimana atau kapan ya, bagaimana dan kapan cara mengecek telur yang sudah dirami ya, untuk mendeteksi apakah dia itu berisi ataukah zong. Jadi fungsinya apa teman-teman sekalian? Fungsinya adalah mengetahui lebih dini ya, mengetahui lebih dini kalau telur itu berisi atau tidak. Kalau ternyata telur itu berisi, maka kita lanjutkan ya, kita biarkan sampai menetas. Tetapi kalau telur itu zong atau kosong atau belum membuahi, maka kita ambil telur itu dengan maksud supaya indukannya cepat kawin dan produk kembali, nelur kembali. Jadi itu ya teman-teman. Kalau kita tidak mengecek lebih dini, maka kita akan kehilangan waktu teman-teman. Jadi kita akan menghambur waktu seminggu bahkan 2 minggu. Karena kalau kita tidak, apalagi kalau kita tidak mengetahui kapan telur itu mulai indukan itu mulai menelur ya. Jadi kebanyakan teman-teman penangkar khususnya pemula itu tidak mendeteksi atau tidak memberi tanggal ya, kapan mulai indukan betina itu menelur. Jadi ini penting sekali teman-teman. Jadi karena ini nanti akan digunakan untuk mengecek waktu yang tepat untuk mengecek telur itu berisi apa enggak. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak mengecek atau tidak memberi tanggal betina itu nelor, maka kemungkinan mengeramnya itu akan lebih lama. Biasanya ini untuk penangkar pemula. Jadi dia tidak mengetahui kapan nelurnya, dibiarkan angrem terus ya, bahkan sampai lewat masa angrem. Biasanya itu para penangkar pemula masih nungguin ya. Jadi anggapannya mungkin karena belum menetas begitu teman-teman. Jadi kita akan hampir-hampir waktu. Padahal murai batu itu kurang lebih menetas itu 11 hari ya teman-teman. Jadi telur murai batu itu mengeram itu kurang lebih cuma 11 hari. Tapi nelurnya itu tidak dihitung. Jadi nelurnya itu tidak dihitung. Jadi misalnya itu nelurnya itu nelurnya 3 dan itu nelur pada tanggal 1, maka misalnya nelurnya 3 dan dimulai dari tanggal 1, maka kita ngitungnya angremnya itu mulai dari tanggal setelah menelur ya. Misalnya tanggal 1 nelur 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah berarti kita mulai hitung itu dari tanggal 4 teman-teman ya. Jadi tanggal 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 11. Jadi ini kalkulasi yang insya Allah akurat ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengetahui itu, biasanya para breeding pemula itu akan membiarkan indukan mengeram itu lama ya, kadang sampai melampaui 1 minggu. Nah ini kan menghambur waktu teman-teman ya, kalau memang itu telurnya adalah zong. Padahal kalau kita deteksi lebih dini ya, diketahui bahwa telur itu zong, maka sebetulnya harusnya indukan itu sudah nelur kembali dan sudah menetas. Tetapi karena kita tidak sigap, makanya membiarkan indukan itu menetas sampai melebihi batas 1 minggu yang sudah semestinya netas 1 minggu sebelumnya. Jadi kita menghambur-hambur waktu ya teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan ya, kapan kita mengecek telur itu yang tepat ya, waktu yang tepat untuk mengetahui telur itu menetas berisi atau tidak begitu ya teman-teman. Jadi monggo diikuti video saya ya sampai habis, jangan sampai di skip ya teman-teman. Bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe,
ya, saya mohon untuk segera subscribe dan update video saya yang terbaru selalu ya, karena di sana banyak keterangan atau video-video yang sangat bermanfaat, juga termasuk fitur galeri burung yang dijual ya teman-teman. Jadi burung yang dijual juga diupdate baik di video ataupun di video yang short. Jadi mari kita ke kandang ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita menuju kandang nomor 7 dan 8. Ini ada tulisannya teman-teman. Kandang 7 nelor tanggal 31 Agustus ya. Nah, kandang nomor 8 nelor tanggal 6 September. Jadi kalau kita hitung ya, ini setelah saya cek ternyata kandang nomor 7 itu, jadi yang akan kita cek teman-teman adalah kandang nomor 7 ya teman-teman sekalian ya. Karena kandang nomor 6 ini waktunya belum signifikan untuk kita cek. Kandang nomor 8 maksudnya. Kandang nomor 8 nelur tanggal 6 September. Jadi belum waktu yang tepat untuk kita cek. Jadi kita akan ngecek kandang nomor 7 ya teman-teman ya. Nelur tanggal 31 Agustus. Berarti 31 31 32 31 1 2 ya. Jadi ini kebetulan nelurnya 3 teman-teman. Kebetulan nelurnya setelah dicek nelur 3. Jadi tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2. Nah, ngeramnya kita hitung itu dari mulai tanggal 3 teman-teman ya. Jadi tanggal 31 nelur 1, tanggal 1 nelur 2, tanggal 2 nelur 3 ya. Kemudian kita hitung ngeramnya dari mulai tanggal 31 1 2 3, mulai tanggal 3 ya, 3 September. Sekarang kebetulan tanggal 9 ya teman-teman. Jadi ini sudah ngeram tanggal 3 4 5 6 7 8 9. Jadi sudah 7 hari ya teman-teman. Jadi sudah 7 hari. Jadi waktu yang ideal teman-teman sekalian ya. Jadi waktu yang ideal untuk mengecek telur itu zong apa tidak, supaya kita tidak was-was dia itu memang sudah ada isinya apa tidak, itu waktu yang tepat menurut kami itu antara tanggal 6 sampai tanggal 7 ya teman-teman. Atau kalau memang teman-teman sudah biasa nerawang, biasa ngecek, itu tanggal 5 hari itu sudah bisa teman-teman. Jadi 5 hari itu sudah bisa, tapi masih kelihatan kurang sempurna ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih sempurna dan tidak was-was ya, kadang-kadang karena kalau kita terlalu dini untuk mengecek telurnya juga kadang-kadang dia itu sebetulnya berisi, cuman belum begitu kelihatan, kemudian kita buang. Nah itu kan sayang teman-teman. Makanya kita ambil waktu yang kira-kira sudah sangat yakin kalau itu isi apa enggak, itu ya teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi waktu yang ideal adalah setelah mengerami itu 5 6 sampai 7 hari. Jadi silakan aja teman-teman memilih antara 5 6 sampai 7 hari. Nah, ini kita akan mencoba menerawang, menyenter atau mengecek telur yang angremnya sudah 7 hari, teman-teman. Angremnya sudah 7 hari ya. Jadi kita ikuti terus ya. Kita buka. Kebetulan ini induknya adalah indukan Line Panda. Indukannya Line Panda ya. Nah, dan ini adalah kandang nomor 7 ya, yang ini ya, yang sebelah sana itu kandang nomor 8, karena ini bentuknya kandang poligami ya teman-teman. Jadi nanti pada video yang akan datang akan saya bagikan tips poligami yang baik dan benar. Nah, oke, ini lagi ngeram ya teman-teman sekalian ya, indukannya lagi ngeram tuh. Maka akan coba kita cek dia itu
sebetulnya isi atau zong ya teman-teman. Kebetulan ini sudah zong sekali pada periode pertama. Nah, ini sudah keluar ya, sudah keluar. Kita kasih cahaya. Nah, itu telurnya 3 ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita akan ambil telurnya. Kita nggak usah was-was ya teman-teman, ambil aja pakai tangan ya. Oke teman-teman sekalian, ini telurnya sudah kita ambil ya. Telurnya sudah kita ambil, isinya 3. Kita akan coba center ya, akan kita coba deteksi apakah telur ini zong ataukah berisi ya. Satu persatu akan kita coba center pakai center HP ya teman-teman. Jadi menyenternya itu bisa menggunakan HP atau menggunakan center yang kecil ya, yang dia itu fokus. Jadi jangan center yang besar yang cahayanya itu apa namanya cahayanya itu menyembur ya teman-teman, menyembur ya. Tapi pakai center yang kecil ya biar fokus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyenter dengan center HP ya teman-teman. Oke, kita akan coba lihat. Kita akan ngecek satu persatu apakah dia isi apa enggak. Nah teman-teman mohon diperhatikan ya. Nah ini dia, berhenti. Nah kayak gitu, berhenti ya. Nah ini teman-teman kita bisa lihat ya. Jadi ini berarti masih zong teman-teman. Jadi begini, jadi kita akan melihat dalamnya itu cuman terlihat seperti cuman kuning-kuning aja ya teman-teman ya. Jadi tidak ada urat-uratnya, tidak ada pergerakannya di dalam. Jadi kita hanya melihat seperti ini ya teman-teman. Nah ini tandanya, kalau seperti ini tandanya ini sudah positif zong ya teman-teman, nggak berisi. Oke, kita coba telur yang berikutnya. Yang kedua akan kita center lagi. Nah ini dia teman-teman, ini ya. Jadi dia itu cuman kelihatan kuning ya, kelihatan kuning tapi tidak ada pergerakan, tidak ada urat-uratnya ya teman-teman. Jadi kalau berisi itu dia akan ada urat-uratnya kelihatan. Jadi ada urat-uratnya merah itu kelihatan di dalam telur, itu kelihatan ya. Jadi kalau seperti ini meskipun ada kelihatan dalamnya tapi dia itu kuning, cuman kuning doang. Jadi ini yang seperti ini zong ya teman-teman. Coba kita beralih ke telur yang berikutnya, yang nomor 3. Nah berhenti. Nah seperti ini teman-teman ya, cuman kelihatan kuning seperti ini ya. Cuma kelihatan kuning seperti ini sudah positif menunjukkan bahwa telur ini zong. Jadi kalau yang berisi nggak seperti ini teman-teman ya. Jadi emang harus sering belajar mendeteksi ya teman-teman. Jadi nanti biar lebih paham dan mengetahui apakah telur ini zong ataukah berisi. Makanya bagi teman-teman sekalian, kalau mau mengecek telur betul-betul waktunya diperhatikan teman-teman. Jadi telur seperti ini dalam kondisi ngeram 1 sampai 3 hari, kadang-kadang bentuknya masih seperti ini teman-teman kelihatannya kalau di center. Kalau dia ngeram baru 1 sampai 3 hari. Makanya cara ngecek atau mendeteksinya jangan terlalu dini teman-teman. Jadi minimal itu 5, 6 sampai 7 hari. Nah kalau sudah 5, 6 sampai 7 hari di center seperti ini, otomatis sudah bisa dipastikan bahwa telur ini adalah zong ya. Jadi caranya ini dengan kita sering belajar ya teman-teman, memperhatikan seperti ini. Itu nanti kita lama-lama akan paham. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi insya Allah pada video yang akan datang akan saya bagikan bagaimana atau cara menyenter telur yang ada isinya ya. Yang ada isinya itu seperti apa ya. Update terus video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu aja ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.